lupa saya. Kenapa kamu buat premis seperti itu? Bukan, Kenapa kamu ada bikin apa statement ini? seperti itu? saya lupa. Kamu lupa juga ya bahwa Ibrahim itu dari India, dari Perindapan. Kamu lupa juga ya. Lupa betul Ibrahim, bang. Ibrahim itu dari Perindapan. Yang nggak lupa Hah? apa? Yang nggak Kamu lupa lupa? apa menurut kamu? Yang nggak lupa apa nih? Coba Abraham gimana? Saya meyakini, kan saya Kristen, saya meyakini bahwa sejarah saya itulah yang benar gitu loh, bahwa yang disembeli itu Saya adalah nanya, enggak, tadi kita bicara ke topiknya ke Abraham. Kamu bilang yang disembeli siapa? tunggu ya, aku searching dulu ya, soalnya aku lupa. Ada lagi lupa, bohong. Ibrahim dari Perindapan ini, Kentara ini modelnya ini. Bilang saya kalau Ibrahim dari Perindapan. Malu. Nggak mungkin itu lupa anak SD ya, sekolah minggu. Sipi kemana? Sipi kemana nih? Lompat lagi. Diajak. Tadi jaringanku, habis jaringanku. Ya, shalom. Shalom Paladu. Iya, salam. Wibi saja lampunya satu hilang. Salam. Programa. Ini Ya, Ibrahim ya, dari Bang. Perindapan kan? Bukan bang, aduh, aku betul-betul blank. Bohong kau. Ada juga percaya, lupa. Enggak, Kan Pak. tinggal pilih. Pak Paladusing, kita biarkan dulu dia bernarasi. Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Ayo ya, silakan. Enggak. Makanya saya lupa betul-betul siapa yang disembelih, cuman menurut yang saya pahami, yang saya ingat, dan yang saya tahu, bahwa ajaran Kristen itulah yang sungguh-sungguh yang betul-betul dikorbankan oleh Abraham. Kenapa Siapa? alasannya? Kamu gini. Kamu ngomong bahwa yang di dalam kekristenan, gini ya, sekalipun kamu Kristen, saya tidak mengizinkan kamu bernarasi tapi kosong. Kamu mengatakan kamu meyakini yang di Kristen itu benar, tapi kamu nggak tahu dasarnya kenapa. Siapa yang disembeli pun kamu nggak tahu, tapi ngomong itu benar. Gimana sih kamu ini? Bukan karena kamu Kristen, ngakunya pro Kristen, kita membiarkan kamu seperti itu, nggak boleh. Kalau kamu berhadapan dengan orang lain, malu kamu nanti. Terus ini apa positif gitu dia Kristen? Lihat dari jawabannya, memakai kata-katanya tuh mengarah ke RT 6. Mana ada di kata disembeli? Yang dikorbankan yang ada. Nah itu loh Eliat. Ya. Ayo ngopinya cepetan. Ini semua anggota ini semua ini anggota anggota BID. Kamu tahu itu? Nggak tahu aku kak. Badan Intelijen Perlontopan Apa sih? Dunia. Ishak. Jadi Abraham itu di ketika Abraham. Oke. Nah, ketika Abraham di usia yang sudah senja dengan istrinya Sarah, lama dia kemudian punya anak, lalu Tuhan Allah nyuruh Abraham untuk mengorbankan yang namanya Ishak, dan Ishak kemudian Abraham pergi membawa Ishak. Lalu kemudian ini saya sedang tidak baca tapi betul-betul tiba-tiba ingat. Nah, Abraham kemudian ditunjukkan Tuhan itu seekor domba, yang kemudian yang disembelih adalah domba, kan begitu kira-kira. Nah, itu sejarah. Dan saya paham itu sejarah dan itu yang benar gitu. Nah, Dari kemudian mana kamu tahu itu benar? iya, itulah keyakinan saya. Saya belajar Alkitab kok. Kenapa kamu bisa bilang itu benar? Ya saya belajar Alkitab, saya baca di Alkitab. Iya, data sejarahnya dari mana itu? Ya itulah data sejarah saya. Dari mana itu? Kamu tahu kalau Ishak yang dikorbankan? Dari Alkitab. Oke, dari Alkitab. Buktinya bahwa itu benar apa? Ya, saya percaya bahwa Alkitab itu benar gitu loh, firman Tuhan. Ya udah itu aja. Oh, firman Tuhan. Jadi kamu percaya karena itu adalah firman Tuhan gitu? Iya. Oke, terus? Ya udah. Jadi sementara orang Islam menganggap bahwa yang dikorbankan adalah yang bukan Ishak, lupa pula aku namanya lagi, Ishak ini siapa? Ismail, itu pun kau susah. Ismail. Nah, jadi itulah yang kemudian mereka anggap mereka lah betul-betul keturunan yang dipilih Tuhan, yang betul-betul padahal bagi saya ya Ismail itu adalah anak, bukan anak dari istri sahnya Abraham, kan intinya begitu. Iya kan? Ya udah, jadi dari situlah jalur keselamatan yang diaktualisasikan oleh Yesus, yang dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia. Bagi saya itu aja konsepnya. Makanya saya bilang tadi di awal, saya bilang sudut pandang berbeda. Karena apapun agama Islam itu lahir baru-baru ini.
Jadi kalau saya mau belajar sejarah, saya akan lebih percaya sejarah yang disampaikan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih lama, orang yang lebih dulu ada, ketimbang orang yang baru-baru ini. Islam aja baru lahir tahun 600-an kan, bagaimana mungkin kita percaya soal sejarah dari dia, kan begitu. Oh gitu. Ya iyalah. Oke, misalnya kalau saya tanya kamu nih. Kamu tahu dari apa sih buktinya bahwa perkataan Alkitab itu benar bahwa Ishak yang dikorbankan? Ya, apa itu iman saya, itu keyakinan saya, Bos. Iya, berarti kamu tidak bisa membuktikan itu. Nah, sekarang membuktikannya seperti apa coba? Kalau bukan selain iman. Oke, jadi kamu tidak bisa membuktikannya. Nggak bisa, karena yang paling tidak terbantahkan untuk membuktikan itu ya iman. Oh iman. Jadi kamu menjadikan iman sebagai bukti yang kamu katakan sebagai sejarah itu. Tapi gini ya. Kamu mau Kristen atau enggak? Inilah yang membedakan iman Kristen dan iman yang lain. Apa yang membuktikan bahwa memang Ishak yang dikorbankan? Yang pertama, Rosh Hasanah. Di dalam hari raya Rosh Hasanah, itu ada sebuah upacara Yahudi yang ribuan tahun usianya, yang merayakan sebuah upacara yang disebut dengan Akedat Ishak. Artinya pengikatan Ishak untuk dikorbankan. Artinya bahwa Ishak yang dikorbankan oleh Abraham itu sudah sejak turun-temurun diwarisi, sudah sejak turun-temurun diakui oleh orang Yahudi dari pendahulu mereka yang kemudian diwarisi oleh kekristenan. Yang sampai sekarang itu masih ada buktinya. Apa? Akedat Ishak dalam hari raya Rosh Hasanah itu. Itu nggak bisa dibantah. Ya, kalau kamu bisa katakan iman, orang akan ketawa dengan itu. Karena kamu ngomong sejarah, tapi kamu konfirmasi dengan iman. Nggak boleh. Ya, gitu bro. Ya kalau kamu Kristen ya itu pengetahuan baru ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa lah, terserah. Gitu. Kristen apa kamu? Hah? Kristen apa? Protestan lah. Oh, di mana gerejamu? Ya, nggak usah kau tanya lah. Kau paling rohani loh, kau paling ngerti soal kan firman mau tanya dulu. Bukan ini program. Lo kok marah-marah? Gini. Mungkin kau bukan bersahabat dengan aku. Percayalah. Gini program. Gini sebentar program. Sebentar. Sebentar. Nanti dulu dengerin dulu. Sebentar. Santai. Itu Elia itu memberitahu kepada kamu, jangan punya pikiran yang negatif. Santai aja. Dia harus tanya gereja. Nanti dulu sebentar. Kita berpikiran waras saja. Ketika misalkan saya tanya gereja saya di mana? Saya di karismatik. Loh, kan enak. Maksudnya kita saling menguatkan. Kamu ditanyain gereja kamu di mana sama Elia, ya jawab aja. Misalkan saya di DKI atau di mana ke, nggak masalah toh. Kita sesama saudara. Jangan baper gitu loh ya. Oke? Dengar ya. Lanjut. Saya mau kasih tahu satu pernyataan. Santai ya. Tensinya diturunin ya, tensinya. Oke, tenang. Enggak, gini loh. Ada reaksi itu karena ada aksi gitu loh. Ya. Jadi kalau Elia tadi nanyanya gerejamu apa, itu tuh deskrip gitu loh. Itu udah meremehkan itu, udah ada reaksi. Kata siapa deskrip? Lah, gini loh program. Makanya orang seperti ini yang merasa paling tahu daripada si penanya ya begini. Kamu menafsirkan sikap saya semaumu. Kan sikap ketika saya ya kan, berarti saya percaya bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Apa dasarnya? Dasar saya iman. Lalu kamu salahkan saya.
Ya, kalau kamu punya bukti sejarah itu kan sejarah. Lah, makanya saya tadi bilang kan awalnya, perspektifnya berbeda. Sejarah Anda sendiri, Bapak. Lah iya, saya bilang sejarah. Betul? Betul. Lalu saya klaim sejarah yang saya paham yang benar. Kenapa dengan berdasarkan iman? Kenapa kamu salahkan saya? Loh, kamu membuktikan sejarah dengan iman bagaimana caranya? Ya itu perspektif pribadi saya, Bos. Nggak bisa kamu salahkan. Nggak bisa, kita di forum. Nggak masalah bisa. Gini, sekarang tujuan kalian memperdebatkan sejarah Ismail dan Ishak, tujuannya apa? Kalau untuk meluruskan sejarah atau penginjilan? Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati tersalib. Apa data sejarahnya? Iman. Apakah kamu akan membenarkan itu? Ya sudah, karena perspektifnya berbeda. Bagaimanapun dijelaskan nggak akan nyambung. Kamu ngomong sejarah, malah pakai perspektif iman. Iya, sekarang ini tujuan kalian bikin Komal ini untuk apa? Membahas tentang itu. Kalau bukan untuk penginjilan. Kita untuk tidak berbagi perspektif. Sejarah. Kita nge-split the gospel kepada orang agar iman yang lurus itu tidak dibengkokkan. Karena para rasul berkata di dalam Galatia 1:8. Saya Kristen. Iya, saya bilang sudut pandang saya berdasarkan iman. Saya tahu. Kenapa kamu salahkan saya? Ya, saya nggak menyalahkan Anda. Saya melengkapi pengetahuanmu. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu diskusi dengan orang lain, kamu ngomong-ngomong bla 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 sejarah, tapi pada akhirnya imani saja, kamu sendiri yang malu. Kamu tadi ngomong dasarnya sejarah, tapi kamu membuktikannya dengan data tidak sejarah. Kamu mau makan pisang goreng, kamu mau goreng pisang tapi nggak pakai minyak goreng, yang nggak nyambung. Itu maksudnya tadi program. Bukan dimarah. Dia dikasih tahu. Betul. Tapi malah merasa tertindas kamu. Oke, jadi makanya begini program. Apa yang dikatakan Elia itu betul. Kamu blunder. Jadi gini, kita berlapang dada. Kenapa sih harus ngotot-ngototan? Oh, saya benar, saya ngomong. Untuk apa? Gitu loh. Serap aja. Oh, ini pengetahuan nih, Elia memberi pengetahuan pada saya, kita terima gitu loh. Oke, cooling down, santai. Misalkan nih Elia nanya sama saya nih sebentar, Pak John, gerejanya di mana? Saya bilang karismatik. Oh ya udah ngerti Elia, gitu loh. Santai, jangan apa-apa reaktif, santai. Ketika kamu diberitahu kesalahannya, kamu menjawabnya dengan cara iman, padahal kamu bilang sejarah. Kemudian Elia menerangkan gitu, ya terima. Oh ini inputan. Bila perlu catat. Ketika Anda ditanyakan, ini loh sejarahnya begini, sampaikan. Menambah ilmu, besi menajamkan besi. Oke? Udah, saya bisa ngomong enggak? Nggak ya, boleh, saya. Kami menjawab saya mirip kadron, jadi kami curiga. Makanya kamu dikejar tadi pertanyaan. Karena cara menjawab itu mirip kadron, gitu. Bukan loh, kayak gini loh ya. Gitu. Sekarang gini, gara-gara berdebat kita kan jadi gini loh ya. Jadi seribu penonton kita, dengar ya. Oke ya. Halo. Kak Elia itu keluar dia. Ya karena kamu botol. Ditanya baik-baik mau. Nah itulah, kalau kayak gitu caramu ngomong bos, bagaimanapun nggak akan ada orang respect masuk Kristen, paham dah? Nggak ada, kita nggak butuh respect. Kalau mau percaya Yesus percaya aja, kita nggak butuh respectmu. Kok saya dimatikan? Percaya Yesus percaya aja bro, kita nggak butuh respect. Bukan, mau jadi Kristen loh. Jadi Kristen aja. Biar host ambil. Oke. Saya nangkap ya. Siap, Pak apa kau propaganda ya? Aduh, sorry, Miku, bukan siapa-siapa, Miku ini, doubling. Sorry ya, beraku itu dulu. Ada 2 HP saya soalnya nih. Pakai mana ini aku bikin ya? Oke, udah ya. Enggak feedback kan John? Oke, udah ya. Enggak feedback kan John? Oke,
Oke, udah ya. Nggak feedback kan, John? Oke. Masih. Oke, ya. Jadi Bapak propaganda ya, propaganda siapa sih namamu? Aku bisa baca. Programa ya. Aku lagi nyetir nih. Nah, jadi masalahnya di sini adalah mengenai keimanan dan juga sejarah. Ya, kamu itu membuktikan sejarah itu lewat keimanan, tidak bisa toh. Iman ya iman, sejarah ya sejarah. Itulah hebatnya Kristen, di mana keimanannya didampingin dengan sejarah. Nggak cukup cuma sejarah, arkeolog juga. Ya, ada arkeolognya. Contohnya, kita pergi ke Israel, adakah di situ tempat Yesus disalibkan? Ada. Ada nggak tempat dia dibaptis? Ada. Ada nggak tempat dia dilahirkan? Ada. Semua ada. Di balik sejarah ini ada arkeolognya. Artinya kita nggak asbun. Gitu. Itu hebatnya Kristen, Pak. Jadi kalau diskusi, iman sih iman. Cuman kalau iman itu tanpa dasar sejarah dan arkeolog, itu sama aja, Pak, dengan kisah Doraemon dan Nobita. Nah, Doraemon dan Nobita kan itu ceritanya ada. Tapi kan tidak ada sejarah arkeolog bahwasanya Nobita dan Doraemon itu pernah hidup di bumi. Gitu loh. Jadi kita ini bernarasi, berdiskusi, ada data pendampingnya. Jadi dibalik tadi Pak Elia untuk menerangkan itu bukan untuk menjatuhkan Anda, tetapi memberikan juga edukasi kepada penonton yang 1000 orang ini, Pak. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita sama-sama dewasa ngerti lah. Ya, maksud kami itu tidak ada memojokkan atau apa. Anggap itu sebagai edukasi kepada 1000 penonton. Ya, jangan lagi dipeributkan ya. Dia diedukasi loh. Kamu nggak saya hakimi, nggak. Saya nanya gereja kamu itu untuk memastikan bahwa kamu Kristen. Itu tuntutan dari bawah. Makanya saya tanya gereja kamu dari mana. Saya nggak ngomong kamu kok bodoh banget, kamu kok enggak. Tapi kamu kebaperan banget, diedukasi malah nyerang saya. Mirip kadrun, kalau begitu kadrun kan begitu, kalau ditanya marah, tanya saja nipu. Kadrun kan begitu, tanya kamu jangan hakimi saya, Islam atau Kristen. Nggak boleh, kamu diam saja.